Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan siang ini di mata kuliah Tibbun Nabawi, pokok bahasan kita adalah tentang ruqyah. Seperti yang sudah kita rencanakan di rencana pembelajaran semester. Ya, mulai pertemuan ini penyakit yang kita bahas adalah penyakit yang bersifat kejiwaan. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas penyakit yang hubungannya dengan penyakit fisik. Kalau sekarang ini yang berhubungan dengan kejiwaan. Ya. Yang pertama adalah kita diskusikan tentang ruqyah. Seperti biasa saya menyampaikan outline pembahasan kita. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang ruqyah ini, ada 5 outline yang coba saya susun materinya. Yang pertama tentang definisi ruqyah, yang kedua tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ruqyah, kemudian syarat-syarat melakukan ruqyah. Ada juga pembahasan tentang ruqyah dan pengabulan doa. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tata cara melakukan ruqyah, baik meruqyah orang maupun meruqyah diri sendiri. Yang pertama tentang definisi ruqyah, saya ambilkan dari buku panduan yang Tibbun Nabawi, tinjauan medis dan syariat. Di buku ini dikatakan ruqyah adalah penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat ruqyah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam rangka memohon kesembuhan atas penyakit yang diderita. Nah, ruqyah merupakan suatu bentuk permintaan doa. Itulah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Kemudian dalil-dalil tentang ruqyah, ada 2 sumber dalil yang saya ambilkan. Yang pertama dalil dari Al-Quran, dan yang kedua nanti dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai dalil dalam melakukan ruqyah. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat yang ke-182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Ya, sangat jelas dinyatakan dalam ayat ini bahwa Al-Quran ini diturunkan, salah satu manfaatnya adalah sebagai obat, syifa. Ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, dalam pembahasan ayat ini, obat yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini masih umum. Dia bisa meliputi obat yang bersifat jasmani ataupun bisa yang bersifat rohani, bisa penyakit hati dan penyakit fisik. Nah, namun dari ayat ini kita bisa mendapatkan suatu landasan, suatu pijakan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa digunakan sebagai obat untuk mengobati penyakit. Dan masih banyak ayat-ayat yang senada dengan ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 182. Namun tidak saya munculkan karena saya rasa ayat ini sudah cukup jelas sebagai landasan kita. Kemudian tentang ruqyah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya ambilkan dari buku
buku panduan yang ini ya, Tibbun Nabawi, metode pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman bisa membaca pembahasan tentang ruqyah ini dari halaman yang ke-201 sampai dengan 201 sampai ke 242. Ya, di situ pembahasan tentang ruqyah yang diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis dari riwayat Al-Bukhari nomor 5735. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil muawwidhat falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan kepada dirinya bacaan muawwidzatain. Bacaan muawwidzatain ini maksudnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Jadi menjelang wafatnya beliau sempat membaca muawwidzatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketika beliau sudah lemah, aku meniupkan bacaan muawwidzatain untuknya dan aku mengusap dengan menggunakan tangan beliau karena mengharapkan berkahnya. Dari hadis ini Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan surat Al-Falaq dan An-Nas untuk berobat, untuk mengobati penyakitnya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3523, malaikat Jibril alaihi salam juga pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dengan membaca doa. Ini doanya, Bismillahi artika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin aw hasidillah yasyafika bismillahi artik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari keburukan setiap jiwa dan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya. Ini malaikat Jibril alaihissalam dijelaskan dalam hadis ini meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Yang dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa Nabi pernah mengalami sakit terkena sihir oleh orang Yahudi, wanita Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengan ruqyah dan mengeluarkan sihir yang digunakan oleh wanita Yahudi itu dari dalam sumur. Jadi wanita itu memasukkan sihirnya dari dalam sumur sehingga setelah dikeluarkan oleh Nabi penyakit tersebut bisa sembuh. Nah, itu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengobati penyakit dengan ruqyah. Yang selanjutnya ini hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5736. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, sebentar saya buka di buku panduannya. Ya. Ya. Annan nas min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il arab falam yaqruhum fabainahum kadzalik idh ludigha sayyidu ulaika faqalu hal ma'akum min dawa aw raqin faqalu innakum lam taqarruna wa la naf'alu hatta taj'alu lana ju'lan faja'alu lahum qati'an minasya
faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yujma'u yuzaqahu wa yatfilu fabara'a fa'tau bisya faqalu la ta'khudhu hatta nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu fadhahik wa qala wa ma adraka annaha ruqyah khudhuha wadribu li bisahmin. Sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi suatu kampung orang Arab, tetapi penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu mereka. Ketika dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ketua kampung tersebut disengat binatang berbisa. Penduduk kampung berkata, apakah kalian memiliki obat atau seorang ahli ruqyah? Para sahabat menjawab, kalian tidak mau menjamu kami. Kami tidak akan meruqyah sampai kalian menetapkan semacam upah bagi kami. Kemudian penduduk kampung menjadikan beberapa ekor kambing sebagai upah bagi para sahabat. Lalu seorang sahabat membacakan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, mengumpulkan ludahnya dan menyemburkannya kepada ketua kampung tersebut. Kemudian ketua kampung tersebut sembuh sehingga mereka pun memberikan kambing-kambing tersebut kepada para sahabat. Para sahabat berkata, kami tidak akan mengambilnya sampai kami bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan berkata, siapa yang memberitahu kalian bahwa suratul Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing-kambing tersebut dan tolong aku juga diberi bagian dari kambing tersebut. Rekan-rekan semua, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa para sahabat meruqyah atau mengobati ketua kampung yang terkena sengatan. Kalau di sini terkena sengatan binatang berbisa, ya tidak disebutkan nama binatangnya, dengan cara membacakan suratul Fatihah, kemudian mengumpulkan ludah air liurnya, kemudian meniupkannya kepada ketua kampung tersebut. Ya, dengan cara demikian maka ketua kampung tersebut bisa sembuh dari sengatan binatang berbisa ini. Nah, dari hadis sebelumnya yang diruqyah itu adalah penyakit ain. Penyakit ain itu mata beracun, kalau terjemahan secara istilahnya mata beracun, artinya dia penyakit ain itu bisa disebabkan karena pandangan yang berasal dari orang-orang yang dengki kepada kita. Jadi dia bisa memberikan penyakit lewat pandangan. Bisa bersumber dari manusia dan bisa bersumber dari jin, itu penyakit ain. Nah, insya Allah pekan depan atau 2 minggu lagi setelah Lebaran kita akan mencoba membahas tentang penyakit ain. Nah, kalau yang di hadis ini yang diruqyah adalah penyakit yang berasal dari binatang berbisa dengan cara membaca suratul Fatihah. Kalau di hadis sebelumnya membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, nanti dari hadis-hadis ini kita akan mencoba mengambil pelajaran bagaimana tata cara ruqyah berdasarkan hadis yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini hadis yang selanjutnya, dan ini adalah hadis yang sebagai landasan kita untuk belajar ruqyah dan menerapkannya. Oke. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2199, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ruqa faja'al Amru ibni Hazm faqalu ya Rasulullah innahu kanat indana ruqyah narqi biha min al-aqrab qala fa'aradu alaihi faqala ma ara ba'san man istata'a an yanfa'a akhahu
falyanfa'uh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ruqyah. Kemudian datanglah keluarga Amr bin Hazm dan berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sudah biasa meruqyah ketika terkena kalajengking. Rasulullah menjawab, tunjukkanlah ruqyah kalian. Kemudian beliau bersabda, tidak mengapa dengan ruqyah kalian. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya dengan membacakan ruqyah, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Muslim, maaf ini salah tulis, hari Muslim. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman semua, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada ruqyah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini Rasulullah pernah memeriksa ruqyah yang digunakan oleh sahabat itu ruqyah yang seperti apa, sampai akhirnya Rasulullah memutuskan bahwa ruqyah yang dilakukan oleh sahabat tersebut tidak apa-apa dan boleh dilakukan. Nah, ini nanti di slide selanjutnya ada pembahasan tentang ruqyah apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruqyah yang seperti apa. Nah, teman-teman, dari hadis ini di kalimat terakhirnya, barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya dengan membacakan ruqyah, maka hendaklah ia melakukannya. Ini semacam dorongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajarlah ruqyah, belajarlah pengobatan dengan cara ruqyah, belajarlah dan obati saudara-saudara kalian yang kena sakit dengan cara ruqyah tersebut. Nah, ini motivasi bagi kita yang sedang belajar Tibbun Nabawi, bahwa belajar materi Tibbun Nabawi, khususnya materi ruqyah ini, tidak sampai kita hanya sebatas tahu, enggak sampai segitu. Harapan saya kita bisa menerapkan hadis ini. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat bagi saudaranya dengan membacakan ruqyah, maka hendaklah ia melakukannya. Saya berharap setelah kita belajar materi pengantar ini, meskipun sebagai pengantar, dalam hati kita sudah yakin bahwa ruqyah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan kita semakin kuat untuk menerapkannya. Jangan sampai ragu untuk mengobati keluarga kita, sahabat kita dengan cara ruqyah, karena kita sudah mengetahui ilmunya. Yang dilarang itu kita tidak tahu ilmunya, tapi tiba-tiba melakukan pengobatan, itu yang kurang pas. Tapi dengan kuliah ini, insya Allah kita mendapatkan ilmunya, tinggal kita terapkan. Ya. Baik, saya lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ini syarat-syarat diperbolehkannya ruqyah. Tadi ada ruqyah yang dilarang. Yang dilarang itu yang seperti apa sih? Nah, ini pertama syarat ruqyah yang diperbolehkan. Pertama, menggunakan kalamullah, Al-Quran, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Maaf ini salah tulisnya. Yang kedua, ruqyah diperbolehkan dengan menggunakan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di slide selanjutnya ada doa yang diajarkan Nabi untuk meruqyah diri sendiri ketika sedang sakit. Yang ketiga, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang bisa dipahami maknanya, artinya tidak bahasa yang aneh-aneh. Yang keempat, berkeyakinan bahwa kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau meruqyah. Bahwa kalau mau meruqyah, gunakanlah kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Jangan gunakan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang tidak jelas atau bahasa-bahasa yang tidak jelas. Biasanya kalau di masyarakat itu dijampi-jampi, biasanya dijampi. Namun kita tidak tahu bacaan jampi itu bacaan yang seperti apa. Dan jampi itu biasanya dia bacaannya tersembunyi. Beda dengan ruqyah. Ruqyah itu bacanya malah harus diperdengarkan, diperjelas. Nah, kalau menggunakan ayat-ayat selain dari Al-Quran itu dilarang, karena dia akan lebih dekat kepada kesyirikan, karena kita tidak tahu makna dari kalimat yang diucapkan. Bisa jadi kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat yang
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ruqyah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya tadi. Makanya Nabi memeriksa ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat dari keluarga Hazm tadi. Setelah diperiksa ternyata menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka Nabi mengatakan tidak mengapa ruqyah yang kalian gunakan ini. Ya. Nah, ini syarat-syarat ruqyah yang diperbolehkan. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita, kehati-hatian. Berobatlah dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua, ruqyah itu pada hakikatnya adalah permintaan seorang hamba kepada Allah untuk kesembuhan dari suatu penyakit. Karena dia adalah hakikatnya doa, maka aturan doa pun berlaku di ruqyah ini. Apa aturan doa ini? Tidak semua doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memang sudah berjanji dalam Quran suratul Baqarah di ayat yang ke berapa ayatnya? Saya lupa. 183 ke atas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah aku ini dekat. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku jika mereka berdoa. Falyastajibu li, maka aku akan kabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, itu ada yang sifatnya cepat, ada yang sifatnya lambat. Bisa dikabulkan di saat itu juga, bisa dikabulkan tidak di saat itu. Mungkin di masa-masa yang akan datang. Nah, terkabulnya doa itu memiliki syarat, bahwa syarat supaya doa itu cepat terkabul adalah penghalang-penghalang doa terkabul itu, penghalang yang menyebabkan doa tidak terkabul itu harus dihindari. Apa penghalang doa yang menyebabkan doa tidak terkabul ini? Beberapa diantaranya ini: mengkonsumsi makanan haram, kemudian melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan mazmumah atau perbuatan-perbuatan tercela. Nah, itu sebaiknya dihindari supaya doa itu cepat terkabul, supaya ketika kita melakukan ruqyah itu doa kita langsung diijabah di saat itu juga, sehingga penyakit itu sembuh di saat itu juga. Nah, ini oleh karena itu, jika rekan-rekan hendak melakukan ruqyah, maka jagalah kebersihan hati supaya doa kita cepat terkabul, cepat dikabulkan, cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, nah ini tata cara melakukan ruqyah. Rekan-rekan semua, saya berharap nanti di tahun depan ada dosen yang memang pakar di bidang ruqyah yang menjelaskan tentang ini. Saya pribadi sifatnya belajar secara otodidak, artinya tidak belajar khusus tentang ilmu ruqyah ini. Saya belajar otodidak dengan membaca hadis tentang ruqyah dan tata cara melakukan ruqyah, sampai saya pernah mencoba menerapkan apa yang sudah saya baca kepada keluarga-keluarga terdekat yang sedang sakit, yang penyakitnya disebabkan oleh penyakit non medis ya, misal kesurupan atau yang lainnya. Nah, lalu bagaimana tata cara ruqyahnya? Nah, ini saya kutipkan dari salah satu sumber yang saya bisa percaya tulisan tersebut. Yang pertama, sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu. Kita yang melakukan ruqyah melakukan wudu, yang diruqyah pun sebaiknya berwudu supaya kita dalam keadaan suci. Kemudian kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu yang biasa, dan masih ada ta'awuz yang lain. Silakan nanti dilihat di buku metode pengobatan Nabi ini. Di sini sudah lengkap ta'awuz yang biasanya dipakai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca basmalah, dilanjutkan dengan suratul Fatihah, kemudian membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5,
mulai dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ke ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, dan 2 ayat sesudahnya. 2 ayat sudah ayat kursi itu la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, itu 2 ayat sesudah ayat kursi itu dibaca. Kemudian 3 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ke la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhir ayat. Nanti teman-teman bisa cek di mushafnya. Kemudian setelah itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini dari Al-Ikhlas sampai An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali. Nah, ini ayat-ayat ruqyah, dan masih banyak ayat-ayat ruqyah yang lain yang tidak saya tulis. Nanti silakan teman-teman bisa browsing, banyak sekali ayat-ayat ruqyah. Di salah satu referensi saya baca, pada dasarnya semua ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk pengobatan. Namun ayat-ayat yang disebutkan dalam dalil itu memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, setelah dibaca kemudian dihayati maknanya. Oleh karena itu silakan teman-teman baca terjemahannya masing-masing, mulai dari ta'awuz, hayati kalimat per kalimat, baca basmalah, Al-Fatihah, baca terjemahannya, baca juga tafsirnya. Di tafsir itu kita akan menemukan makna yang lebih dalam dari Quran suratul Fatihah. Sampai surat Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk mengobati, di hadis yang tadi itu mengobati sengatan dari binatang berbisa, dan bisa mengobati penyakit-penyakit yang lain. Itu Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah 1-5, ayat kursi silakan dibaca maknanya, terjemahannya, dan sebaiknya jangan sampai ke terjemahan, belajar tafsirnya. Dari tafsir itulah nanti kita mendapatkan informasi-informasi hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat kursi, manfaat-manfaatnya, khasiat-khasiatnya. Dengan cara demikian kita akan bertambah yakin bahwa ayat ini memang betul-betul digunakan untuk mengobati penyakit. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, silakan dibaca terjemahannya dan tafsirnya beserta hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Nah, setelah membaca itu, memahaminya, insya Allah akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa ayat ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit, dan kita akan semakin semakin kekhusyuan kita dalam mengobati itu akan semakin bertambah, karena kita yakin, kita tahu makna yang terkandung dari ayat-ayat tersebut. Nah, yang ketiga, usahakan suara peruqyah hendaknya diperdengarkan dengan jelas, dan usahakan dengan lantang. Biasanya kita akan terbawa oleh suasana yang diobati. Ketika yang diobati semakin menunjukkan gejala-gejalanya, kita akan semakin memperdengarkannya dengan jelas, supaya penyakitnya cepat terangkat, supaya jin-jinnya, makhluk-makhluk halusnya cepat terangkat, cepat keluar dari tubuh kalau itu disebabkan oleh makhluk halus. Kemudian meniupkan pada bagian tubuh yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Nah, meniupkan ini ya bisa meniup di referensi saya baca, bisa meniupkan tanpa dengan ludah, ditiup seperti biasa saja, seperti itu.
kemudian bisa ditiupkan, dicampur dengan ludah sedikit, tapi jangan banyak-banyak nanti nggak enak. Sedikit saja ada campuran ludahnya, dan itu sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, boleh meniupkan pada media air atau sejenisnya, dan minyak zaitun adalah media paling baik dalam melakukan ruqyah ini. Nah, jadi bisa begitu sambil meruqyah diambil air dan dibacakan di air itu ayat-ayat ruqyah, kemudian ditiupkan di air itu, insyaallah nanti itu bisa sebagai obat. Dan ini ada hubungannya dengan riset Masaru Emoto pertemuan minggu lalu, bahwa air zam-zam itu dia akan mengkristal dengan bentuk yang sangat luar biasa. Begitu pula dengan air yang kita bacakan dengan ayat ruqyah yang kita niatkan untuk pengobatan, insyaallah kristalnya atau formasinya akan membentuk formasi yang sangat luar biasa yang bisa bermanfaat untuk penyembuhan. Oke. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Oke, mengusap dengan tangan kanan. Kalau dia bukan mahram maka gunakanlah sarung tangan. Tapi kalau dia adalah mahram maka boleh langsung diusap dengan tangan kanan. Kemudian bagi yang meruqyah diri sendiri, nah ini ruqyah itu bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Letakkan tangan di atas tempat yang sakit dan membaca bismillah 3 kali serta mengucapkan doa. Ini doanya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang kudapati dan ku khawatirkan akan terjadi. Nah, ini teman-teman harus dihafal untuk meruqyah diri sendiri. Ya, kalau misalnya sakit perut, ya silakan dipegang perutnya, baca bismillah 3 kali dan ucapkan doa ini sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini bisa juga dilihat di buku ini, buku Tibbun Nabawi. Oleh karena itu, kalau rekan-rekan memang besar keinginannya untuk betul-betul melakukan ruqyah atau betul-betul menguasai Tibbun Nabawi, silakan ini dibeli saja, tidak apa-apa kita berkorban 75.000, 90.000, tapi kita bisa mendapatkan ilmunya dan bisa kita terapkan ke keluarga atau teman-teman dekat kita. Kemudian bila penyakit ada pada salah satu bagian tubuh, maka bacakan pada bagian tersebut. Ya, misalnya ada pada sakit kepala, ya silakan sambil dipegang, dipijit-pijit halus, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, kemudian apabila lokasi sakit berada di sekujur badan atau lokasinya tidak jelas, maka bacakan ruqyah di hadapannya. Ya, ini kalau penyakitnya ini lokasinya tidak menentu, maka ruqyah dia di hadapannya. Dari mana taunya? Ini dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah tata cara ruqyah yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Satu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, ruqyah itu adalah wasilah atau tata cara kita untuk menyembuhkan. Namun kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam melakukan ruqyah, tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa kesembuhan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar ditahu materi ini, tapi saya harapkan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan pernah takut melakukan ruqyah jika kita sudah menguasai ilmunya, karena tadi Nabi menganjurkan barang siapa yang memberikan manfaat dengan cara membacakan ruqyah kepada saudaranya, maka lakukanlah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.